warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini saya sedang mencoba untuk go live, tapi langsung live ya. Saya baru pertama kali walaupun sudah berapa bulan kita ber-YouTube ya, hampir 10 bulan, dan subscribernya itu juga sudah berapa? Sudah 1.100.000. Baru pertama kali ini saya live. Sebelumnya go live juga tapi unlisted, jadi ada delay. Tapi sekarang uh, betul-betul saya live gitu ya. Saya lihat tuh ada pertambahan, yang ada like-nya kelihatan dan juga yang menonton mulai kelihatan. Tapi ini sebagai newcomer saya di sini ya. Saya ingin membacakan Sobat Era sekalian soal pra peradilan HRS ya, sebagaimana dilansir oleh Detikcom. Pra peradilan HRS, polisi beberkan kronologi penghasutan hingga kerumunan. Nanti coba kita bahas ya dari sisi sudut logika hukumnya. Polda Metro Jaya menyampaikan jawaban atas permohonan pra peradilan Habib Rizik Syihab atas penetapan tersangka penghasutan dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, Jakpus. Polda Metro Jaya mengungkapkan Habib Rizik mengajak massa untuk hadir dalam acara pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat. Bahwa tanggal 13 November 2020, Habib Rizik Syihab mengajak masyarakat untuk datang beramai-ramai ke acara pernikahan anaknya atau putrinya yang bernama Syarifah Najwa Shihab dengan Irfan Alaidrus. Bukan Najwa Shihab mata Najwa. Pada Sabtu 14 November 2020 di Jalan KS Tubun, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ujar tim kuasa hukum Polda Metro Jaya dalam persidangan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 Januari 2021 hari ini ya. Ia mengatakan ajakan itu disampaikan Habib Rizik saat menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim dan Zikir Al-A'raf. Hal itu ditunjukkan dengan adanya rekaman video yang diunggah di channel YouTube Front TV. Luar biasa ya, mengajak begitu, jadi ancaman hukumannya 6 tahun ya. Ajakan tersebut disampaikan Habib Rizik pada saat kegiatan Maulid Nabi Majelis Ta'lim dan Zikir Al-A'raf Al-A'faf di Tebet. Sebagaimana link YouTube dengan judul peringatan Maulid Nabi Majelis Ta'lim dan Zikir Al-A'faf yang diunggah pada 14 November 2020 di channel Front TV ungkapnya. Jadi rupanya penegak hukum itu penonton setia Front TV juga yang seringkali dia juga diblokir ya. Ia mengatakan atas ajakan Habib Rizik itu massa kemudian berbondong-bondong datang ke acara pernikahan dan Maulid Nabi Petamburan. Akibatnya terjadi kerumunan yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Selanjutnya karena ajakan Habib Rizik, maka pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di Jalan KS Tubun, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat terjadi kerumunan massa yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, di mana masyarakat yang menghadiri akad nikah tersebut melampaui batas yang telah diatur dan tidak berjaga jarak, dan massa yang datang menggunakan masker atau tidak menggunakan masker dengan benar, ungkapnya. Ia mengatakan terjadinya kerumunan itu didukung dengan fakta-fakta antara lain pemasangan tenda di sepanjang jalan KS Tubun hingga membludaknya parkiran mobil dan sepeda motor di lokasi acara pernikahan Putri Habib Rizik dan Maulid Nabi di Petamburan. Tim kuasa hukum Polda Metro Jaya mengungkapkan pihak Kelurahan Petamburan sebenarnya sudah mengirimkan surat kepada Habib Rizik dan panitia acara untuk mematuhi protokol kesehatan. Namun peringatan itu tidak dilaksanakan oleh Habib Rizik. Kelurahan ya. Bahwa terhadap acara tersebut Lurah Petamburan Setianto telah melakukan koordinasi dengan panitia pernikahan dan Maulid
Nabi terkait protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan melampirkan surat berisi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ditujukan ke Habib Rizik selaku penyelenggara pernikahan dan ditujukan ke panitia Maulid Nabi. Namun permintaan itu tidak dipatuhi sebagaimana terdapat kerumunan massa yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19, tuturnya. Sebelumnya Habib Rizik resmi mendaftarkan pra-peradilan atas penetapan tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat ke PN Jakarta Selatan. Dalam permohonannya, ya, Habib Rizik meminta status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Menyatakan penetapan tersangka kepada pemohon yang dilakukan termohon beserta jajarannya adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum. Dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, ujar kuasa hukum Habib Rizik Muhammad Kamil Pasha dalam sidang pra-peradilan di PN Jaksel Jalan Ampera Raya, ya, Jakarta Selatan, Senin 4 Januari 2021. Habib Rizik dalam petitumnya juga meminta agar kemudian dikeluarkan penetapan tersangka terhadap dirinya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ya, sobat RH sekalian, itu tadi soal yang terkait dengan jawaban dari termohon. Dalam hal ini adalah dari pihak Polda Metro Jaya terhadap permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Habib Rizik, ya. Dan terlihat betul bahwa di situ dikatakan bahwa yang namanya penghasutan itu adalah hasutan untuk datang ke Maulid Nabi dan juga datang ke pernikahan putrinya. Sobat RH bisa menilai. Pertama, ya, saya ingin membedakan dengan Mahfud MD yang mempersilahkan siapapun untuk menjemput Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta. Dan akhirnya yang menjemput itu sampai jumlahnya jumlahnya itu ratusan ribu hingga jutaan. Dan kita tahu bahwa kerumunan terjadi. Lalu kenapa Prof. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yang menganjurkan, yang membolehkan, ya, mungkin menganjurkan tidak, tapi membolehkan, mengizinkan itu tidak dijadikan tersangka pula. Bahkan diperiksa pun tidak. Walaupun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggoda, ya, harusnya bertanggung jawab juga. Jadi memang sobat era sekalian, ya, memang aneh menersangkakan orang dengan ancaman hukuman 6 tahun karena dianggap menghasut, dan penghasutan itu berupa datang ke Maulid Nabi dan pernikahan putrinya. Jadi kalau kita bicara tentang hasutan, ya, itu hasutan untuk melakukan tindak pidana. Misalnya menghasut untuk memberontak, menghasut untuk membobol toko dan lain sebagainya. Dan orang yang dihasut tersebut kemudian melakukan perbuatannya, dan itu adalah tindak pidana sehingga yang menghasut bisa dikenakan kepada pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi yang terjadi di sini kan menghasutnya itu menghasut dalam tanda kutip. Apakah bisa disamakan menghasut dengan mengajak atau menganjurkan? Kan tentunya tidak bisa disamakan, karena menghasut itu konotasinya adalah pasti untuk melakukan keburukan. Tapi apakah hadir dalam Maulid Nabi, hadir dalam pernikahan itu bisa dikatakan menganjurkan untuk keburukan? Memang ada konteksnya COVID-19. Tapi kalau kita bicara tentang COVID-19, maka sesungguhnya yang terjadi adalah tidak dipatuhinya aturan. Nah, kalau tidak dipatuhinya aturan, itu namanya pelanggaran, bukan tindak pidana penghasutan. Terhadap pelanggaran tersebut, kan sudah diberikan sanksi 50 juta. Dan sudah dibayar pula. Sanksinya 50 juta karena
melanggar protokol kesehatan. Pertanyaannya adalah, kalau memang melanggar, apa yang harus dilakukan? Nah, disinilah yang saya merasa bahwa pemerintah atau mereka yang berkuasa terhadap protokol kesehatan ini tidak fair. Kalau memang ada sebuah kerumunan yang dianggap bisa menularkan wabah COVID-19, melanggar protokol kesehatan, harusnya petugas membubarkannya atau petugas datang mengaturnya secara baik. Tidak bisa hanya mengandalkan pihak kelurahan, karena ini adalah permasalahan nasional yang tugas dan tanggung jawabnya langsung di bawah aparat-aparat di bawah presiden secara langsung. Kalau dia darurat kesehatan masyarakat, ya komando tertingginya adalah Menteri Kesehatan yang baru diganti ya. Kalau dia darurat bencana nasional, komandonya ada Kepala BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Governance seperti ini saja di tingkat nasional tidak jelas, karena akhirnya ada lagi lembaga Komite Penanganan COVID dan Penanggulangan COVID atau dan Pemulihan Ekonomi yang diketuai oleh Erlangga Hartarto dengan jajaran di bawahnya termasuk Menteri BUMN Erick Thohir dan wakilnya atau kaki-kakinya itu Menteri Budi Sadikin, sekarang Menteri Kesehatan, dan Kepala BNPB. Jadi kalau itu soalnya Sobat Era sekalian, artinya justru negara yang tidak melakukan kewajibannya untuk mencegah, mempersuasi, bahkan membubarkan kerumunan tersebut karena kejadiannya di depan mata. Dengan bantuan aparat keamanan, kalau memang melihat adanya kerumunan seperti itu yang bisa mengganggu, yang bisa menyebarkan COVID-19, maka harusnya ya itu ditegur. Lalu kalau tidak mau mematuhi ya on the spot ya dibubarkan. Tapi yang terjadi kan kalau tidak salah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu malah membagikan masker di kerumunan tersebut. Nah, itu menunjukkan ya kan? Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ada upaya memang dari otoritas agar dampak buruk ini bisa dicegah dengan cara membagikan masker. Kalau itu dipandang tidak cukup, ya sekali lagi penguasa, pemerintah ya yang berkuasa atas penanggulangan COVID-19 ini ya, atas prosedur kesehatan prokes penanggulangan atau pembasmian COVID-19, ya bisa membubarkannya. Bukan seperti menunggu kesalahan Habib Rizik lalu kemudian dipersoalkan dan tidak tanggung-tanggung mempersoalkannya. Tidak hanya pelanggaran kesehatan, undang-undang kesehatan masyarakat atau kekarantinaan kesehatan, tetapi juga KUHP dipakai, kitab undang-undang hukum pidana yang sebenarnya tidak pernah dibicarakan sebelumnya. Karena kalau yang dipakai undang-undang kekarantinaan kesehatan, ancaman hukumannya kan cuma 1 tahun dan atau denda 100 juta rupiah, yang itu tidak bisa untuk melakukan penahanan terhadap Habib Rizik. Kalau cuma ancaman hukumannya 1 tahun, maka digunakanlah pasal 160 KUHP agar sah untuk ditahan. Dan sekarang penahanannya sudah lewat 20 hari sebagaimana ditentukan dan langsung diperpanjang 40 hari. Karena dianggap bahwa ada kebutuhan subjektif dan objektif penyidik. Jadi Sobat Era sekalian, memang bersikap adil itu tidak gampang dan tidak mudah tentunya. Kita harus mau bersikap adil agar kita juga bisa menegakkan hukum secara baik, dan tentu kita berharap bahwa kita menjadi orang yang amanah di dalam memangku kebijakan, memangku kekuasaan, dan berlaku adil kepada siapapun. Kalau soalnya hanya pelanggaran kerumunan yang harusnya juga tidak hanya tanggung jawab Habib Rizik seorang, harusnya juga tanggung jawab otoritas, entah itu Kementerian Kesehatan, entah itu siapa lagi, Kepala BNPB, entah itu Gubernur DKI, entah itu Polda Metro Jaya, maka tidak bisa ini semata-mata ditimpahkan kepada Habib Rizik dalam perspektif pidananya, sementara yang lain
tidak diberikan sanksi apa-apa. Kalaupun ada sanksi kepada Kapolda Metro Jaya, ya itu sanksi pergeseran yang kemudian orang mengaitkannya juga dengan pergantian Kapolri dan geng-geng yang ada di kepolisian. Menurut saya hanya membacakan ya, menurut IPW ya, Indonesia Police Watch. Sobat Era sekalian, mudah-mudahan hakim yang menyidangkan masalah ini memiliki sense of justice yang kuat untuk paling tidak mengabulkan permohonan itu. Ya paling tidak sebagian permohonan. Sebagai contoh misalnya menurut saya, oke, kalau memang dipaksakan untuk dikenakan mengenai pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, di mana dianggap di situ tidak mematuhi protokol kesehatan atau menghalang-halangi kekarantinaan kesehatan, yang orang berdebat karena pada waktu itu tidak ada karantina kesehatan, tidak ada karantina rumah, wilayah atau rumah sakit. Yang ada adalah PSBB transisi yang dasar hukumnya sebenarnya peraturan gubernur, dan kita tahu bahwa pergub itu pergub itu harusnya memang tidak punya sanksi pidana yang berat ya, dan sanksinya umumnya adalah sanksi administratif berupa denda, dan sudah dilakukan. Jadi ini bukan soal yang berat-berat amat, dan mudah-mudahan hakim pra-peradilan setidak-tidaknya membatalkan persangkaan ya, melakukan penghasutan pasal 160 yang menurut saya it doesn't make sense, nggak masuk akal. Dan karena itu memang tidak ada legitimasi untuk melakukan penahanan. Kalau pasal 93 mau dipaksakan, ya silahkan saja. Walaupun saya menganggap bahwa soal ini kan harusnya bisa diselesaikan secara sanksi administratif, dan itu sudah dilakukan. Ya carilah kegiatan-kegiatan lain yang memang betul-betul dimensinya tindak pidana. Tapi kalau dimensinya sekedar pelanggaran, dan pelanggaran itu sesungguhnya bisa direkonsiliasi dan tapi kemudian dipaksakan, inilah yang menurut saya sense of justice kita, rasa keadilan kita jadi terusik. Apalagi yang diberikan contoh bukti adalah hanya ajakan untuk datang ke Maulid Nabi dan pernikahan putri. Padahal kalau menurut saya pernikahan itu bukan ajakan secara umum, karena tidak ada orang memberikan ajakan secara umum seperti itu. Mungkin pada waktu itu mengundang khalayak yang hadir pada kegiatan di situ agar datang ke pernikahan. Ya seperti sopan santun timur. Sementara acara Maulid Nabi memang mungkin juga mengundang juga secara lebih massal. Tapi intinya kesalahan utama adalah tidak mematuhi atau tidak mengantisipasi protokol kesehatan yang sebenarnya tanggung jawab bersama baik penyelenggara maupun otoritas pemerintahan. Ya, sobat Era sekalian, ini percobaan pertama kita ya. Mudah-mudahan sobat jelas mendengar suara saya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.